warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semua yang sedang menonton ini dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, pelatihan, implementasi kurikulum berbeda bagi calon tutor yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Jakarta dan juga Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang. Bersama saya Anissa Fauzia Rahma dari Mandua Kota Tangerang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan mengenai materi strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua yang sedang menonton video ini. Kira-kira Bapak Ibu kenal tidak ya dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam gambar yang saya tampilkan? Ya, betul sekali. Ada 3 tokoh, yaitu yang pertama ada Bill Gates yang sangat terkenal dengan penemuan Microsoft-nya. Kemudian yang kedua ada Raisa, seorang penyanyi yang sangat terkenal di Indonesia. Dan juga yang ketiga ada Andrea Hirata yang sangat terkenal dengan bukunya Laskar Pelangi yang dijual jutaan kopi dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kira-kira mereka punya potensi yang sama tidak ya? Ya, betul sekali. Ketiga tokoh yang kita kenal dalam gambar tersebut mempunyai potensi yang berbeda-beda. Kira-kira itulah yang akan kita temukan dalam pembelajaran di dalam kelas. Kita akan menemukan banyak sekali potensi anak-anak yang sangat-sangat bervariatif. Ada anak yang mungkin mempunyai kemampuan dalam menulis, ada anak yang mempunyai kemampuan dalam olahraga, atau mungkin ada yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi. Jadi, sejauh mana kurikulum sudah bisa memberikan wadah untuk memfasilitasi potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak didik kita agar bisa muncul dan bisa terasah potensinya sehingga kedepannya bisa menjadikan anak-anak tersebut menjadi manusia-manusia yang unggul. Karena sesungguhnya semua orang mempunyai potensi kebaikan yang akan berkembang bila memperoleh kepercayaan. Jadi apabila anak-anak yang sudah mempunyai potensi yang baik ini diberikan kepercayaan oleh pihak sekolah, oleh pihak guru, dan dalam kegiatan pembelajaran, maka bisa dibayangkan bagaimana potensi itu bisa sangat maksimal keluar dan menghasilkan sesuatu yang sangat mengagumkan. Kira-kira itulah gambaran mengenai subjek strategi pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa di dalam kelas yang kita ajar akan kita temukan beragam potensi-potensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Jadi, bagaimana strateginya supaya tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada anak-anak yang mempunyai potensi yang berbeda-beda ini. Mari kita lanjutkan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah mengenai kebutuhan murid. Kebutuhan murid ini merupakan teori dari Tomlinson pada tahun 2001, bahwa kita sebagai guru sudah seharusnya menyadari anak-anak didik kita mempunyai beragam sekali kebutuhan dalam belajar. Setidaknya ada 3 yang dikemukakan oleh Tomlinson pada tahun 2001, yaitu yang pertama mengenai kesiapan belajar. Harus kita sadari bahwa setiap anak datang ke dalam kelas dengan kondisi psikis dan mental yang beda satu dengan yang lain. Ada anak yang ketika masuk ke dalam pembelajaran, dia sudah sangat siap, tapi juga ada anak yang ketika datang ke dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan cenderung tidak siap. Maka kita harus mempunyai strategi dalam pengelolaan pembelajaran supaya kedua keadaan ini bisa terfasilitasi dengan baik. Kemudian yang kedua ada mengenai minat murid. Dalam kelompok kelas pasti ada banyak sekali minat yang dimiliki oleh murid-murid yang ada di dalam kelas. Misal ada anak yang mempunyai minat terhadap materi berhitung,
ada anak yang minat terhadap materi literasi, dan ada juga anak yang mungkin minat terhadap materi yang memang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita sebagai guru sudah seharusnya menyadari dan mengenal masing-masing anak dengan minatnya masing-masing, sehingga kita lagi-lagi bisa mengadakan sebuah pembelajaran yang nantinya akan bermakna bagi kelanjutan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Kemudian yang ketiga ada profil belajar murid. Pada poin yang ketiga ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana anak-anak mempunyai cara belajar, bahwa setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan. Ada anak-anak yang bisa menggunakan cara audio sebagai cara belajarnya. Jadi dia cenderung lebih mendengarkan gurunya atau lebih peka terhadap suara. Namun ada juga anak yang tipenya lebih kepada visual. Dia harus melihat dengan jelas materi yang diberikan, mungkin dengan gambar, mungkin dengan video, ya, baru anak itu bisa memahami dengan sangat materi yang diberikan oleh guru. Kemudian ada juga anak yang cenderung kinestetik. Yang ketiga ini cenderung anak yang suka bergerak. Nah, bagaimana kita bisa mengelola pembelajaran yang akan kita rencanakan supaya semua minat dan bakat, semua cara belajar anak-anak ini bisa terfasilitasi. Maka di dalam kurikulum Merdeka semua ini diberikan kesempatan, diberikan wadah dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jika kita menelaah dari pemahaman atau kata strategi pembelajaran berdiferensiasi, maka bisa kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi atau cara guru sebagai fasilitator dalam pengadaan pembelajaran dapat memberikan fasilitas yang berbeda-beda untuk setiap minat, setiap bakat, dan setiap cara belajar anak-anak yang ditemui di dalam kelas. Maka di dalam kurikulum Merdeka ini, guru sangat-sangat dituntut untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu adalah diferensiasi konten. Yang kedua yaitu adalah diferensiasi proses. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Yang pertama adalah mengenai diferensiasi konten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten adalah segala informasi yang tersedia melalui media ataupun produk elektronik. Tapi jika kita integrasikan dengan kegiatan pembelajaran, maka konten yang dimaksud di sini adalah semua hal atau materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Kita harus mengingat bahwa tadi murid-murid yang kita hadapi di dalam kelas itu mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Pada awal pembelajaran, harusnya guru sudah mempunyai hasil dari tes diagnostik atau tes di awal kategori-kategori anak berdasarkan minatnya, berdasarkan cara belajarnya, dan juga berdasarkan kesiapan belajarnya. Karena setelah ditemui atau dikelompokkan, akan memudahkan guru untuk memberikan konten yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh murid-murid kita. Contohnya, misalkan ada anak yang mempunyai kemampuan belajar atau cara belajarnya dengan menggunakan visual, maka sudah sangat tepat jika guru tersebut memberikan anak dengan potensi atau cara belajar yang visual ini catatan atau buku untuk dibaca. Karena anak tersebut akan menikmati prosesnya, akan menyenangkan bagi anak tersebut kegiatan pembelajaran tersebut, dan akan tepat sasaran. Jangan sampai kita salah sasaran, kita berikan sesuatu yang bertolak belakang dengan minat dan bakat anak yang akan kita ajari. Kemudian bagian yang kedua dari strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu adalah diferensiasi proses.
Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses adalah runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Dalam pembelajaran, proses merupakan bagaimana murid memahami dan memaknai dari materi yang diajarkan. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dilalui oleh seorang murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi dari materi yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di dalam strategi diferensiasi proses ini ada perbedaan sebuah proses dalam kegiatan pembelajaran di suatu kelas. Saya berikan contoh. Misal, seorang guru memberikan tugas berjenjang dalam kelompok-kelompok pembelajaran. Seorang guru yang sudah mengetahui kemampuan anak-anak didiknya bisa mengelompokkan anak-anak dengan pemahaman yang kurang di dalam satu kelompok dan memberikan tugas dengan materi yang lebih mudah. Kemudian ada satu kelompok lainnya yang dengan kemampuan yang lebih dari kelompok sebelumnya diberikan tugas atau materi yang tingkatnya lebih daripada kelompok yang sebelumnya. Sehingga proses yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menyentuh kemampuan-kemampuan anak-anak pada kemampuannya sendiri-sendiri. Jadi, sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi bisa mencapai tujuan pembelajaran secara utuh, sehingga murid-murid betul-betul merasakan proses pembelajaran dari yang dia tidak tahu menjadi dia tahu. Jadi itulah pentingnya ketika kita mengadakan sebuah diferensiasi atau pembedaan dalam sebuah proses. Jadi tidak ada lagi anak yang sudah pintar mendapatkan materi yang sama atau yang sudah dia ketahui, sehingga tidak terjadi proses pembelajaran tersebut. Karena pada hakikatnya proses pembelajaran itu adalah dari yang dia tidak tahu menjadi tahu. Jadi ada baiknya anak-anak dengan kemampuan yang lebih ini kita berikan materi dengan tingkatan yang lebih sulit atau yang lebih advance gitu ya, supaya dia bisa menggali lagi pengetahuannya, keterampilannya dari yang dia tidak tahu bisa menjadi tahu dan menemukan proses pembelajaran itu dengan suatu hasil yang sangat-sangat baik. Yang ketiga yaitu adalah diferensiasi produk. Secara pengertian, produk adalah hasil pekerjaan murid atau unjuk kerja yang harus diperlihatkan murid kepada guru yang bersangkutan. Diferensiasi produk harus mencerminkan penguasaan murid dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi, dalam strategi diferensiasi produk, guru kembali harus mengingat kemampuan apa atau minat apa atau bakat apa yang dimiliki oleh para peserta didiknya. Dengan mengetahui tersebut, maka guru bisa memberikan instruksi penugasan sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik tersebut. Seperti contoh, guru memberikan keleluasaan terhadap format tugas yang diberikan. Misalkan dalam pembelajaran materi geografi sumber daya alam, guru tidak hanya mematokkan satu format tugas. Misalkan tugas yang pertama hanya membuat rangkuman, maka anak-anak yang mempunyai cara belajar atau minat-minat yang bukan pada sifatnya tulisan, dia akan merasa tersisihkan dan tidak akan menjadi semangat ketika mengerjakan atau menjalani proses pembelajarannya. Maka kita harus menyesuaikan pemberian tugas itu sesuai dengan kelompok-kelompok minat dan bakat anak-anak tersebut.
Misalkan dengan materi sumber daya alam, guru meminta kelompok dengan cara belajar audio membuat sebuah wawancara dalam bentuk rekaman suara atau podcast kalau zaman sekarang gitu ya, sehingga anak-anak yang cara belajarnya dengan cara audio itu bisa sangat tertarik dan semangat dalam menunjukkan kemampuannya dia dan bakat yang dia punya. Atau ketika ada anak dengan cara belajar yang visual, maka kita harus memberikan fasilitas bagaimana produk yang bisa berintegrasi dengan kemampuan atau minat anak tersebut terhadap bentuk visual. Misal diminta untuk membuat sebuah mading atau mind map gitu ya, yang diberikan gambar, diberikan tulisan, sehingga anak-anak dengan kemampuan visual tersebut bisa tertarik untuk mengerjakan tugas tersebut dan sangat menjadi maksimal pengerjaannya. Atau kepada anak-anak kinestetik yang lebih suka untuk mencoba sesuatu dengan geraknya, dengan pengetahuannya, dengan kemampuan fisiknya gitu ya, bisa kita berikan misalkan dengan pemberian penugasan pembuatan video. Jadi memang diferensiasi produk ini sangat penting ketika kita akan melihat hasil dari proses pembelajaran, dan ini merupakan sebuah strategi yang sangat-sangat bagus untuk memaksimalkan kemampuan anak-anak didik kita. Sekian materi mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kita ulang kembali bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah diferensiasi konten, yang kedua yaitu adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Kesimpulannya, dalam kurikulum Merdeka ini, kita sebagai guru diberikan keleluasaan untuk mengolah kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik para peserta didik yang kita hadapi. Begitupun peserta didik akan mendapatkan kebebasannya dalam mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan juga bakat yang dimiliki oleh masing-masing individu. Jadi, ada baiknya kita sebagai guru harus terus memberikan inovasi dan juga sebuah kreativitas dalam kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita berikan dapat disampaikan dengan baik dan tersampaikan dengan baik kepada para peserta didik yang akan kita hadapi. Sekian video materi singkat ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau materi yang kurang berkenan. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.